Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita dan luapan rasa syukur kepada Tuhan, kalau pagi hari ini kita boleh dipertemukan kembali melalui program Motivasi Pagi. Mari sejenak sebelum kita beraktivitas di dalam hidup kita sepanjang hari ini, kita meluangkan waktu untuk mendengarkan pesan Tuhan bagi kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan saya bagikan terambil di dalam Yeremia 31 ayat yang ke-25 yang berbunyi demikian. Sebab aku akan membuat segar orang yang lelah, dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tubuh yang lelah membutuhkan istirahat yang cukup untuk kembali mendapatkan kesegaran. Tubuh yang lelah juga membutuhkan asupan energi dan vitamin untuk dapat memulihkan kembali tenaga yang baru dan kekuatan yang baru. Tuhan telah memberikan kesempatan kita bekerja selama siang dan waktu istirahat pada malam hari untuk pemulihan tubuh yang lelah. Pada malam hari Tuhan akan memberikan kekuatan baru sehingga pada saat pagi hari kita bangun, kita kembali segar untuk melanjutkan karya-karya yang nyata dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan kita sekarang adalah apa yang bisa membuat kita merasa segar kembali? Jawaban yang bisa kita berikan tentu berbeda satu dengan yang lain. Jawaban yang satu pasti berbeda dengan yang lain. Bisa saja ada orang yang kembali merasa segar dengan cara mandi. Ada yang minum segelas es teh atau sirup. Maupun orang bisa mendapatkan kesegaran kembali ketika mereka minum jus, kopi, teh, dan yang lain-lainnya. Ada juga yang dapat kembali segar dengan beristirahat cukup atau bersantai. Ada pula dengan cara jalan-jalan, berlibur, mungkin juga fitness. Apapun bentuknya, satu hal yang pasti adalah bahwa tubuh kita butuh disegarkan kembali. Setelah kita bekerja keras, setelah otak kita bekerja keras dalam pekerjaan, dalam rutinitas, dalam setiap kegiatan kita hari lepas hari. Karena jika tidak, maka kita akan mengalami kehilangan kegairahan kerja. Kita bisa saja merasa tak berdaya, mengalami kelemahan tubuh, bahkan bisa saja kita mengalami sakit. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kualitas pekerjaan kita pun tidak akan maksimal ketika kita tidak memperoleh kesegaran di dalam tubuh kita. Tidak hanya itu saja, kita pun bisa mudah jatuh sakit karena kondisi tubuh yang lemah atau tidak fit. Wajah menjadi muram, sulit tersenyum, mudah marah, mudah tersinggung. Itu pun merupakan gejala biasa dari orang-orang yang mengalami kelelahan di dalam pekerjaan dan tidak punya waktu untuk menyegarkan diri kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangankan tubuh kita, alat-alat elektronik pun butuh dicas kembali supaya bisa berfungsi dengan normal. Apakah itu laptop, handphone, perlengkapan elektronik yang lain, mereka membutuhkan dicas kembali. Bahkan komputer, laptop yang terlalu lama kita pakai bekerja, dia pun membutuhkan direfresh kembali supaya bisa bekerja, berfungsi dengan maksimal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak hanya tubuh kita yang memerlukan kesegaran kembali, tapi kondisi rohani, roh dan jiwa kita pun sama-sama membutuhkan penyegaran kembali.
Setiap hari kita terus berperang baik melawan berbagai keinginan daging dari diri sendiri maupun berbagai godaan si jahat yang terus berusaha menjatuhkan kita. Kondisi ini terus-menerus menghabiskan energi, tenaga, pikiran, dan jika tidak dijaga, keadaan rohani kita pun bisa kehabisan tenaga dan lama-lama kering dan kemudian mati. Betapa berbahayanya jika kita membiarkan jiwa kita mengalami kekeringan. Di saat mengalami kekeringan, jiwa kita tidak lagi punya daya tahan kuat untuk menghadapi berbagai tantangan persoalan dalam kehidupan kita yang bisa saja melemahkan bahkan menghancurkan kondisi spiritual kita. Tubuh butuh disegarkan, jiwa pun butuh disegarkan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Raja Daud mengatakan bahwa orang yang mencintai Taurat Tuhan dan mau merenungkannya siang dan malam akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mazmur 1 ayat 1-3. Tidak akan layu, terus berbuah dan berhasil dalam segala yang dilakukan. Seperti itu karakter pohon-pohon yang tumbuh di pinggiran sungai. Pohon-pohon ini terus segar karena berada dekat air yang mengalir terus-menerus di tempat di mana pohon itu tumbuh. Kondisi tubuh kita bisa kita jaga dengan menjaga pola makan, berolahraga, atau kembali disegarkan dengan mengambil waktu-waktu istirahat, bersantai, berlibur, dan sebagainya. Tetapi untuk menjaga kebugaran rohani kita, kita butuh asupan firman Tuhan setiap hari. Firman Tuhan akan selalu menguatkan, meneguhkan, memberi kelegaan, dan menyegarkan. Itu yang tertulis di dalam Mazmur. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Mazmur 19 ayat 8. Firman Tuhan mampu menjawab kebutuhan akan kesegaran jiwa kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, jangan lupa setiap hari kita membutuhkan asupan firman Tuhan. Maka sesibuk apapun kita, mari kita luangkan waktu, kita khususkan waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu yang akan menolong kita untuk semakin kuat di dalam pencobaan, di dalam tantangan pergumulan apapun yang kita hadapi. Karena firman Tuhan yang akan menyegarkan jiwa kita, sehingga kita punya semangat untuk menjalani kehidupan kita meskipun tantangan silih berganti. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup di dunia yang sulit ini akan membuat stamina rohani kita terus-menerus terkuras dengan cepat. Karenanya kita sangat membutuhkan sesuatu yang bisa membuatnya kembali segar. Seperti jika Anda merasakan lemas, kepanasan, kemudian bertemu dengan air yang segar, percikan firman Tuhan akan mengembalikan kesegaran jiwa kita. Dalam Yesaya kita bisa melihat bahwa Tuhan tahu kebutuhan kita akan hal itu. Dan kabar baiknya, Dia berjanji untuk menyediakan itu untuk kita. Sebab Aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Yesaya 44 ayat 3-4. Pengenalan yang mendalam akan Tuhan yang dibangun secara terus-menerus pun akan memberikan kepada kita kesegaran seperti ini. Dalam Hosea kita bisa melihat ayat yang menerangkan hal itu. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Hosea 6 ayat yang ketiga.
Setelah mengalami kemarau panjang, tidakkah curah hujan akan membuat semuanya jadi segar kembali? Seperti itulah janji Tuhan untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan kita semua yang mau sungguh-sungguh mengenal Tuhan dari hari ke hari. Saudaraku yang diberkati Tuhan, adalah sangat penting bagi kita untuk terus membekali jiwa kita dengan firman Tuhan. Daud tahu bagaimana bahagianya jika ia tetap berada dekat dengan firman Tuhan. Penuh dengan kuasa, Daud menyebutkan dengan detil mengenai bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berkali-kali pula Daud memberikan testimoni dari pengalaman hidup yang dekat dengan firman Tuhan. Salah satunya berbunyi demikian, aku mendapatkan kebahagiaan dalam mentaati perintah-perintahmu. Mazmur 119 ayat 55. Jiwa kita bisa mengalami kekeringan. Karena itu, tetaplah dekat dengan firman Tuhan. Jika kita merasa jiwa kita mulai dahaga atau mengalami kekeringan, firman Tuhan adalah hal yang paling kita butuhkan. Tetap segarkan jiwa dengan firman Tuhan, agar kita tetap punya daya tahan yang kuat untuk menghadapi segala tantangan dan kesulitan setiap hari. Karena itu, segarkanlah tubuh dan jiwa kita selalu, agar kita menjadi berkat bagi sesama dan kita bisa memuliakan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini telah sampai kepada kita, dan kita kembali diingatkan bahwa tubuh jasmani kita bisa mengalami kelelahan dan perlu disegarkan kembali. Kehidupan rohani kita tidak jauh beda. Kita membutuhkan firman Tuhan setiap saat supaya kita mampu menopang, kita mampu menjalani kehidupan kita yang semakin sulit. Tetapi juga biarlah firman Tuhan akan menyegarkan jiwa kita, dan kita akan menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa menikmati kebahagiaan, karena segala yang baik yang Tuhan janjikan akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat bekerja. Lakukanlah yang terbaik, dan mulailah segala sesuatu dalam hidupmu dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dengar firman Tuhan terlebih dahulu, maka hidupmu akan diberkati Tuhan sepanjang hari ini. Salam, Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.